Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman kelas 9, Assalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siti Asira Stisya dari kelas 9 Assalam. Sudah 1 tahun kita masih dalam kondisi COVID-19, yang artinya kita masih harus menerapkan protokol kesehatan lebih baik lagi, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Menjaga jarak pada masa pandemi ini sangatlah penting. Lebih baik lagi jika kita tetap tinggal di rumah untuk menangkal penyebaran virus corona. Untung saja pada masa saat ini teknologi sudah berkembang. Semua kegiatan bisa kita lakukan dari rumah atau dengan kata lain secara online. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dalam bentuk daring selama pandemi virus corona ini adalah belanja. Belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen tidak secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain. Membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan menggunakan suatu media perantara melalui internet. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menekan angka penularan virus corona, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 tentang melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa la mu'minun wa sataruduna ila alimil gaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam belanja online. Yang pertama dengan cara kredit dan yang kedua dengan cara COD. Yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah COD atau Cash on Delivery. COD merupakan singkatan dari Cash on Delivery yang artinya bayar di tempat. Adalah bentuk transaksi keuangan di mana pembayaran dilakukan setelah barang diantar atau diterima oleh konsumen. Konsumen menghubungi penjual untuk memesan produk. Jika terjadi deal antara konsumen dan penjual akan mendatangi konsumen untuk mengirimkan barang atau juga mengirimkan barang tersebut menggunakan jasa pengiriman barang atau melalui kantor pos. Adapun dampak positif dari COD adalah bebas dari resiko produk tidak sampai dan tidak perlu membayar ketika membuat pesanan. Selain keuntungan yang didapatkan, namun ada juga kerugian yang ditimbulkan dari transaksi model COD tersebut, yaitu kita harus menyediakan uang tunai setiap saat dan resiko kerusakan produk. Belakangan ini viral di media sosial tentang komplain konsumen belanja online yang memilih sistem cash on delivery atau COD. Metode COD ditawarkan berbagai platform toko online untuk memudahkan konsumen. Konsumen bisa membayar di tempat saat barang dikirimkan oleh kurir. Faktanya, ketika konsumen merasa pesanannya tak sesuai, yang menjadi pelampiasan adalah para kurir pengirim paket. Salah satunya seperti dalam kasus seorang ibu yang marah dan melontarkan makian kepada seorang kurir ekspedisi yang mengantarkan barang ke rumahnya. Sang ibu tersebut meluapkan kekesalannya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku merasa ditipu dengan paket yang
ia pesan, yang isinya tidak sesuai dengan yang ia pesan di via toko online. Dalam video tersebut terlihat kurir yang merekam kejadian tersebut berusaha menjelaskan prosedur belanja daring dengan sistem COD. Ia menegaskan dilarang membuka kemasan karena nantinya paket tersebut tak bisa ia kembalikan. Agar kasus seperti itu tidak terulang lagi, maka kita harus menambah pengetahuan kita tentang COD ini. Menurut saya, solusi yang harus diterapkan oleh masyarakat yaitu bijak dalam membeli suatu barang. Maksud dari bijak dalam membeli suatu barang ialah pembeli seharusnya terlebih dahulu membaca deskripsi dan testimoni atau penilaian kualitas barang sebelum dipesan. Dampak dari solusi yaitu berkurangnya kasus penipuan dan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.